Shalom anak-anakku kelas 10 IPA 1, IPA 2, IPS 1, IPS 2, SMA Metodis Lubuk Pakam. Sebelum Ibu lanjutkan penjelasan materi PPKN ini, buka buku paketmu halaman 201. Sudah siap anak-anakku? Dengarkan suara Ibu Malau sambil kamu ikuti membuka buku paket tersebut. Kita mulai ya. Pembahasan kita minggu ini tentang wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan topik wawasan Nusantara. Materi yang pertama yaitu pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu dapat diartikan yang pertama secara etimologis. Secara etimologis, wawasan Nusantara itu berarti pandangan, tinjauan, penglihatan indrawi. Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Pengertian wawasan Nusantara secara terminologis ada dibagi menurut Profesor Wan Usman, menurut GBHN 1998, menurut Kelompok Kerja Wawasan Nusantara untuk diusulkan menjadi TAP MPR yang diikuti Lemhamnas tahun 1999. Wawasan Nusantara menurut GBHN 1998 ada dinyatakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Materi yang kedua, hakikat wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara pada hakikatnya adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hakikat wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia ada dirincikan, yaitu perwujudan dari Kepulauan Nusantara merupakan pencerminan dari kepentingan yang sama. Hakikat wawasan Nusantara dalam GBHN yaitu wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Secara sederhana dapat diartikan bahwa wawasan Nusantara itu adalah cara pandang, cara tinjau, cara lihat dari bangsa Indonesia itu terhadap diri dan lingkungannya. Materi yang ketiga, ajas-ajas wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara mempunyai beberapa ajas. Sebelum kita membahas tentang ajas-ajas tersebut, kita lihat dulu pengertian dari ajas wawasan Nusantara itu. Wawasan Nusantara mempunyai ajas yaitu ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati,
dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Dari ajas tersebut dapatlah kita lakukan bahwasanya apabila ada peraturan, ada disiplin, ada perintah yang disampaikan oleh pemerintah, seharusnya kita patuhi, kita taati, dan kita pelihara. Salah satu contoh pada masa sekarang ini dengan maraknya COVID-19, pemerintah Indonesia mengumumkan supaya berdiam di rumah. Nah, perintah tersebut harus kita patuhi, harus kita taati sesuai dengan ajas wawasan Nusantara kita. Ajas-ajas wawasan Nusantara itu dapat dibagi menjadi A. Kepentingan yang sama, B. Keadilan, C. Kejujuran, D. Solidaritas, E. Kerjasama, F. Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama. Materi yang keempat atau materi yang terakhir, kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara itu mempunyai kedudukan, mempunyai fungsi, mempunyai tujuan. Kedudukan wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Fungsi dari wawasan Nusantara yaitu sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat, daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan wawasan Nusantara yaitu mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Anak-anakku, tuliskan pada buku catatanmu ringkasan materi tersebut. Antara lain, materi yang pertama halaman 204-205. Materi yang kedua halaman 205. Materi yang ketiga halaman 206-207. Materi yang keempat halaman 208-209. Anak-anakku, sekianlah pembahasan materi PPKN kita untuk minggu ini. Kita lanjutkan minggu depan. Bye.